Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam menapaki hari yang baru ini, kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami melalui firman-Mu yang akan kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini adalah dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Natsnya diambil dari ayat yang ke-17 dan 18, demikian bunyinya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di negeri pembuangan yakni negeri Babel, pada waktu itu ada beberapa orang muda dari Israel yang adalah keturunan raja atau bangsawan, dan 3 di antaranya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ikut diangkut ke Babel karena tidak bercela. Mereka berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, dan berpengetahuan banyak. Lalu mereka digembleng selama 3 tahun di istana, dan sesudah itu harus bekerja pada Raja Babel yakni Nebukadnezar. Mereka bertiga termasuk Daniel 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Mereka bertiga diberi kedudukan untuk memerintah wilayah Babel. Dalam kehidupan yang sudah baik, meskipun di negeri asing, mereka tetap setia, percaya, menyembah, dan taat kepada Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dipercaya oleh nenek moyang mereka. Kemudian datanglah pencobaan atas iman mereka ketika ada peraturan raja bahwa pada waktu yang ditetapkan dengan tanda dibunyikannya peralatan musik, seluruh bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang tinggal di negeri Babel diwajibkan, diharuskan untuk sujud menyembah patung emas yang dibangun oleh raja. Dan siapa saja yang tidak taat akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak taat. Mereka tidak mau menyembah patung itu sekalipun resikonya adalah dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego
hanya terus menyembah Allah yang mereka percayai, Allah yang hidup. Rupanya ada orang-orang yang menaruh iri hati terhadap mereka, sehingga melaporkan hal tersebut kepada raja. Bahkan dikatakan kepada raja bahwa mereka pun tidak mau menyembah dewa yang disembah oleh raja. Raja tidak langsung menghukum mereka, tetapi raja memerintahkan untuk menghadapkan mereka kepada raja untuk mempertanyakan kebenaran laporan tersebut. Raja masih memberi kesempatan kepada mereka untuk berpikir ulang. Namun mereka bertiga memiliki iman yang mantap kepada Allah. Terbukti mereka tidak bergeming dengan sikap semula. Bahkan dengan mantap mereka menjawab kepada raja dalam ayat 17 dan 18 saya baca ulang. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi jika Allah yang mereka imani mau membebaskan mereka dari dapur api, mereka bersyukur. Namun sekalipun resikonya mereka harus mati dalam api yang menyala-nyala, mereka tidak gentar. Mereka tetap tidak mau menyembah dewa dan patung raja. Mereka tetap bersikukuh untuk menyembah Allah yang hidup yang mereka imani selama ini. Mengapa dapat terjadi demikian? Mengapa mereka bersikap dan bertindak demikian? Jika mereka meninggalkan Allah yang selama ini mereka sembah, mereka tentu akan mengalami hal yang lebih mengerikan dari hukuman api raja. Mereka akan menerima api kekal. Sebaliknya, dengan beriman teguh kepada Allah Sang Pencipta, mereka akan memperoleh hidup kekal. Milikilah iman yang teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih menanggung resiko-resiko penderitaan hidup. Namun janganlah kita takut kehilangan harta, pekerjaan, kedudukan, pacar, sanak saudara, bahkan nyawa demi mempertahankan iman kita. Dengan iman yang teguh sampai akhir hayat kita, kita akan menuai hidup yang kekal, yang jauh lebih baik daripada penderitaan sedikit yang kita alami di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar kami memiliki iman yang teguh sampai akhir hidup kami. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati kita semua.